Terkuak 3 siasat busuk Bahar Smith memfitnah pemerintah tapi gagal. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Bahar Smith langsung jadi berita ketika dia dibebaskan dari tahanan pada hari Sabtu lalu, 16 Mei. Sambutan massa ketika Bahar Smith sampai di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor pun juga jadi berita. Videonya beredar banyak di media sosial, seakan menjadi penegasan bahwa Bahar Smith ini adalah seorang ulama penting tanpa cacat yang baru keluar dari dipenjarakan oleh pemerintah. Kurang lebih samalah dengan yang mengaku punya visa unlimited di Mekah sana, tapi kerap teriak minta pulang. Ya, mereka memang aliran yang bertentangan dengan pemerintah. Memang Bahar Smith ini punya modal buat populer. Masih muda, penampilan dengan rambut panjang berwarna pirang dan nampaknya ahli dalam berkelahi. Bagi kita yang waras ini sih, nggak akan masuk itu sebagai kriteria yang menyebabkan seseorang dijadikan panutan sebagai ustadz. Apalagi kalau mendengar ceramahnya dia. Apalagi kalau melihat kelakuan dia menganiaya secara fisik anak-anak di bawah umur. Ustadz, I don't think so. Saya males juga membahas asal-usul gelar Habibnya. Saya punya kenalan bisnis bermarga sama yang berkelakuan jauh sekali dari Bahar ini. Jadi, apa yang kita bahas? Tidak lain menguak siasat busuk yang dipakai Bahar Smith buat melontarkan fitnah terhadap pemerintah. Tapi gagal, hehehe. Apa saja? Katanya menolak bebas karena asimilasi. Nyatanya, dilansir tribunnews.com, kuasa hukum Bahar Smith Aziz Yanuar mengatakan bahwa bebasnya Bahar Smith pada hari Sabtu lalu itu bukan karena asimilasi ataupun remisi. Memang sudah waktunya bebas, ujar Aziz. Sementara pada bulan April lalu, dilansir suara.com, pengacaranya yang lain Ikhwan Tuan Kota menyatakan bahwa Bahar menolak tawaran program asimilasi karena tidak mau merasa berutang budi kepada pemerintah. Ngakunya nggak mau dikasih asimilasi, ngakunya bebas karena sudah waktunya. Ternyata kebebasan Bahar Smith itu adalah karena program asimilasi, seperti yang ditegaskan oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A, Cibinong Ardian Nova Kristiawan. Ya, benar bebas karena memang sudah waktunya asimilasi sesuai prosedur dan merujuk pada aturan Permenkumham nomor 10 tahun 2020, program pembebasan bersyarat asimilasi Kementerian Hukum dan HAM terkait COVID-19, kata Ardian dilansir tribunnews.com. Jadi, sebenarnya Bahar Smith ini berutang budi dong ke pemerintah. Ngeles aja, seakan dirinya berharga terlalu tinggi. Gak mau mengakui kebaikan pemerintah, pas dikasih bebas ya diterima juga. Apa ini namanya? Menjilat ludah sendiri? Soal asimilasi ini sudah ditulis oleh banyak media, semua orang sudah tahu kok. Katanya ditangkap atau dipenjara demi berjuang untuk rakyat. Nyatanya, entah apa yang ada di kepala orang-orang yang memuja Bahar Smith. Ngakunya Habib tapi kelakuan jauh sekali dari Nabi Muhammad. Jauh sekali dari sosok Nabi Muhammad yang lembut dan baik hati tiada celah. Kalau dilihat dari ceramah-ceramahnya, isinya sangat keras dan penuh provokasi. Sama saja dengan ceramahnya pasca dibebaskan pada hari Sabtu lalu itu, bahkan sampai pakai sumpah-sumpah dan tentu saja fitnah. Berikut kutipan ceramahnya seperti dilansir republik.co.id. Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Saya telah bersumpah di pengadilan. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama dua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa menghentikan membungkam mulut saya. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara di lockdown, dimatikan di rumahnya sendiri, terus berjuang saya tak pernah kapok. Berjuang untuk rakyat?
Apa hubungannya dengan menghajar dan memukul anak-anak di bawah umur? Hehehe, udah deh, fitnahnya keterlaluan. Seakan rakyat Indonesia ini semuanya buta huruf dan tidak bisa membaca berita tentang vonis pengadilan terhadap Bahar Smith. Sudahlah, modus merokok sebentar nyatanya. Nah, ini yang baru diungkap oleh pihak kepolisian yang lengkap menangkap Bahar Smith tadi malam. Bahar Smith memang kembali dipenjarakan sejak tadi malam karena melanggar aturan asimilasi dan PSBB. Ceramahnya di atas yang dilansir republika.co.id itu isinya provokasi dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap pemerintah. Video ceramahnya yang viral akhirnya meresahkan masyarakat. Ini tentu saja melanggar syarat khusus asimilasi, sehingga asimilasinya dicabut. Sementara soal PSBB, karena Bahar mengumpulkan massa dalam kegiatan ceramahnya, jelas ya kesalahannya apa? Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Beni Cahyadi turun langsung dalam proses penangkapan Bahar tadi malam. Menurut AKP Beni, saat hendak dibawa, Bahar meminta waktu untuk merokok. Ternyata itu hanya akal-akalan Bahar saja. Terkait kejadian dia mau merokok dulu, mau ketemu istri, mau ambil pakaian, itu modus mengulur waktu untuk mengumpulkan massa, kata Beni. Prinsipnya ajak merokok itu modus dia. Kan dia sengaja memancing polisi untuk masuk ke dalam tempat ibadah gitu. Jadi dijebaklah. Kita kan berseragam semua, kita nggak mau masuk ke tempat ibadah karena kita menghargai kan? Tutur Beni kepada para wartawan. Oh, jadi rencananya Bahar ini ngakalin para polisi. Dia mau kumpulin massa dan memancing para polisi masuk ke dalam masjid. Nanti ketika massa sudah terkumpul dan polisi memaksa untuk membawanya, sementara kejadiannya di dalam masjid, maka dengan gampang Bahar melempar fitnah lagi soal kriminalisasi dan penindasan ulama oleh pemerintah. Gitu loh modusnya, tapi gagal lagi karena sudah tercium oleh pihak kepolisian. Ada orang mengaku ulama berencana mau memfitnah pihak yang benar di bulan puasa. Sungguh kelakuan yang sangat tercela. Bahkan sebelumnya di dalam ceramahnya itu jelas sekali fitnah yang dilancarkan oleh Bahar soal alasan dia dipenjarakan masih di bulan puasa juga. Segitunya ya. Tapi ya gagal semua. Mungkin ini sebuah teguran dari Allah di bulan yang suci ini. Terserah Bahar Smith saja. Kalau masih mengaku sebagai cucu Nabi, harusnya dia peka terhadap teguran-teguran dari Allah. Kalaupun enggak merasa, ya sudahlah, toh publik sudah tahu kok fitnah-fitnahnya. Sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.